Bersedia, Bu? Kita tindakan imunisasi pada anak. Sebelumnya kita akan masukkan alat bahannya, yang pertama itu seperti pengukuran gula, kita nilai, termometer, stetoskop untuk anak, meteran untuk mengukur ini, stopwatch, sanitizer, handscoon dan juga tensimeter. Baiklah, sebelum kita melakukan tindakan, sebaiknya kita sedang terlebih dahulu. Setelah itu kita menggunakan handscoon. Kita buka bagian tubuh bayi pada bagian paha dan kita sebelum kita melakukan penyuntikan, kita lakukan kita melakukan pertumbuhan yaitu mengikuti berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar dada dan juga lengan. Sebelumnya itu untuk berat badan kita menggunakan timbangan digital, tinggi badan menggunakan meteran, dan selanjutnya lingkar kepala kita menggunakan meteran. Di sini didapatkan lingkar kepala anak adalah 16,5 cm. Selanjutnya itu adalah mengukur lingkar dada. Lingkar dada kita juga menggunakan meteran, yaitu yang kita lihat di mana. Dan melewati seperti ke atas. Di sini didapatkan lingkar dada anak adalah 55 cm. Selanjutnya, untuk mengukur lingkar lengan, yaitu menggunakan pengukur lila, yaitu terlebih dahulu kita ukur dari atas sama anak sampai ke bawah, lalu kita bagi dua, itu didapatkan adalah 6 cm. Selanjutnya, yang kita bagi tadi kita ukur seperti ini, yang kita masukkan sehingga hasil lingkar lengan anak kita dapatkan adalah 19 cm. Itu adalah untuk pengukuran tindakan kita. Pertama itu kita ukur suhu anak. Nah, menjelang suhu keluar, itu kita mengukur lagi anak dan pernapasan anak. Nah, setelah itu suhu sudah keluar, hasilnya itu didapatkan adalah 37,2. Suhu ini adalah normal pada anak umur 3 tahun. Nah, selanjutnya hasilnya di anak tadi adalah 100 kali per menit, yaitu normal pada anak usia 3 tahun, dan untuk pola pernapasannya atau frekuensi pernapasan anak itu didapatkan adalah 26 kali per menit. Itu adalah normal pada anak umur 3 tahun. Baiklah, selanjutnya itu adalah pengukuran tekanan darah anak. Kita menggunakan dosimeter.
Di sini didapatkan tekanan darah anak adalah 110/80. Ini adalah normal pada anak usia 3 tahun. Yaitu kita adalah melakukan pemeriksaan fisik pada kulit. Pertama itu kita lakukan adalah inspeksi. Kita lihat apakah ada kulitis, pigmentasi, jerawat, erupsi atau pembuahan pada kulit anak. Nah, di sini anaknya adalah normal, tidak ada jerawat, tidak ada ruam, dan tidak ada perubahan kulit seperti jerawat atau yang lainnya. Dan selanjutnya itu kita observasi kulit terhadap warna, tekstur. Di tekstur ini kita perhatikan bagaimana kelembapan kulit anak, kehalusannya dan integritas kulit anak. Di sini warna pigmentasi dari kulit anak ini adalah sama, teksturnya itu adalah lembab, dan semuanya pada lapisan kulit pada anak ini adalah normal. Selanjutnya itu pemeriksaan fisik pada anak. Selanjutnya adalah pemeriksaan kepala. Di sini kita tanyakan apakah anak ada keluhan sakit kepala, pusing ataupun ada cedera sebelumnya. Dan selanjutnya kita perhatikan atau inspeksi pada bagian kepala tengkorak anak, bagaimana apakah simetris atau tidak. Di sini kepala anaknya adalah simetris. Dan selanjutnya kita palpasi kepala anak apakah ada benjolan. Di sini kepala anak ini tidak ada benjolan. Dan selanjutnya kita inspeksi ke leher, yaitu perhatikan ukurannya, palpasi trakea dan palpasi arteri karotis. Di sini leher anak adalah simetris dan arteri karotisnya teraba. Pemeriksaan selanjutnya itu pemeriksaan mata. Di sini kita inspeksi bagaimana penempatan dan kesejajaran mata anak, observasi bagaimana kelopak mata anak. Di sini kita perhatikan mata anak adalah simetris sesuai dengan penempatannya dan kelopak matanya juga normal. Dan selanjutnya itu kita inspeksi konjungtiva dengan menarik kelopak mata anak ke bawah. Dan di sini kita dapatkan konjungtiva anak adalah tidak anemis. Dan selanjutnya yaitu kita observasi warna sklera. Di sini kita lihat warna sklera anak adalah biru. Dan selanjutnya itu kita inspeksi pupil dengan melihat ukuran atau diameter serta reaksi mata terhadap cahaya. Dan di sini ukuran dan diameter pupil anak adalah normal dan reaksinya terhadap cahaya yaitu bereaksi terhadap cahaya. Selanjutnya pemeriksaan pada telinga anak. Di sini kita inspeksi pina, yaitu penempatan dan kesejajaran. Di sini kita perhatikan itu telinga anak adalah tepat pada tempatnya dan juga sejajar, kedua-duanya simetris. Nah, selanjutnya itu kita perhatikan apakah adanya lubang-lubang abnormal atau penebalan kulit serta sinus. Di sini tidak ada nampak keabnormalan pada telinga anak dan tidak ada penebalan kulit serta tidak adanya sinus. Nah, selanjutnya itu inspeksi higien anak, itu dengan kita melihat apakah ada bau, warna yang berubah. Di sini kita perhatikan tidak ada warna yang berubah pada lubang telinga anak dan juga tidak ada bau. Selanjutnya untuk tes ketajaman pendengaran anak, yaitu kita dengan menggunakan tes Rieder. Di sini tes pendengaran anak adalah normal. Selanjutnya yaitu pada pemeriksaan hidung. Di sini kita inspeksi adalah apakah ada perdarahan pada hidung anak, apakah hidung terus berair terus menerus, apakah hidung sering tersumbat ataupun sulit untuk bernafas, dan bagaimana indera penciuman pada anak. Ini kita perhatikan tidak ada lendir atau air pada hidung anak dan tidak ada tanda-tanda obstruksi atau kesulitan bernafas pada anak, dan juga anak semuanya pada hidung adalah normal. Selanjutnya itu adalah pemeriksaan mulut dan tenggorokan. Di sini pada bibir anak kita lihat warnanya adalah merah, teksturnya adalah lembut serta tidak ada lesi sebelumnya. Dan selanjutnya itu kita minta anak untuk membuka mulut dengan mengucapkan A, dan kita inspeksi apakah bagaimana membran mukosa mulut dan juga struktur gigi serta lidah. Ini kita perhatikan struktur gigi, lidah, dan membran mukosa mulut anak adalah normal, tidak ada tanda keabnormalan. Itu
adalah pemeriksaan pada dada. Di sini kita inspeksi bagaimana ukuran, bentuk, kesimetrisan, serta gerakan atau perkembangan pada dada anak. Di sini ukuran dada anak adalah normal. Kesimetrisan itu adalah dada anak simetris dan tidak ada gerakan tambahan pada dada anak. Nilainya adalah normal. Pemeriksaan fisik pada paru-paru anak. Di sini yang pertama itu kita inspeksi bagaimana frekuensi, irama, serta kedalaman atau kualitas dan karakter pada paru-paru anak. Di sini didapatkan frekuensi anak yang didapatkan dari awal pada TTP adalah normal, yaitu 26 kali per menit, dan irama pernafasan anak adalah normal dan tidak ada tanda-tanda keabnormalan pada pernafasan anak. Kita palpasi plenitus vokal, yaitu dengan meletakkan tangan kita pada bagian punggung anak dan minta anak untuk mengucapkan 99. Itu adalah kita perkusi kedua sisi dada pada anak dalam urutan dari atas ke lobus. Di sini lobus paru akan terdengar resonan pada saat kita lakukan perkusi. Selanjutnya itu kita auskultasi bunyi nafas anak terhadap intensitas, nada, kualitas, durasi, ekspirasi, dan inspirasi. Di sini kita dapatkan bunyi nafas anak adalah normal, tidak ada tanda-tanda adanya suara nafas tambahan, dan durasi, ekspirasi, serta inspirasi anak adalah normal. Selanjutnya yaitu pada pemeriksaan fisik jantung. Di sini kita palpasi denyut apikal. Dan pada anak ini terasa denyut apikalnya. Nah, selanjutnya kita palpasi area jantung. Kita lihat terasakan apakah ada pulsasi, dorongan, dan getaran. Di sini pada area jantung anak adalah normal. Selanjutnya kita auskultasi semua area jantung pada anak dan dengarkan apakah ada bunyi tambahan dan juga murmur. Di sini kita dapatkan auskultasi pada anak itu tidak ada bunyi tambahan, bunyi nafas, bunyi jantungnya normal, dan juga tidak ada murmur. Selanjutnya itu adalah pemeriksaan abdomen. Yang pertama itu kita inspeksi apakah bagaimana kontur, ukuran, dan tonus pada abdomen anak. Di sini ukurannya adalah simetris dan semuanya normal pada inspeksi pada abdomen anak. Nah, selanjutnya itu kita perhatikan kondisi kulit, bagaimana, apakah halus dan rapi. Di sini kita perhatikan dan kita rasakan itu adalah pada kulit anak itu adalah halus, tidak ada kemerahan dan ruam. Nah, selanjutnya itu kita perhatikan gerakan abdomen anak. Di sini kita perhatikan dengan melihat pada saat anak inspirasi. Di sini normal, tidak ada tanda-tanda tambahan. Nah, selanjutnya itu kita inspeksi umbilikus. Dan di sini kita lihat bagaimana hijiennya dan apakah ada kemerahan. Di sini kita lihat umbilikus anak itu adalah hijin, tidak ada kemerahan. Selanjutnya untuk auskultasi itu kita mendengarkan bising usus. Bunyi bising usus yang akan terdengar nanti itu adalah yang normalnya adalah kumur-kumur. Dan normal ini terdengar sampai 10 hingga 30 detik. Selanjutnya untuk perkusi abdomen itu kita perkusi pada bagian lambung sisi kiri dan seluruh abdomen. Di sini pada bagian yang kita perkusi tadi itu adalah hasil normalnya adalah timpani.
Sedangkan untuk kita perfusi pada bagian hepar, itu kita dapatkan hasilnya adalah PK. Nah, selanjutnya itu untuk palpasi abdominal, itu kita palpasi abdomen mulai dari kuadran bawah ke atas, yaitu hepar. Kita bisa merabanya dengan kedalaman 1-2 cm di bawah kosta kanan. Ini adalah normal. Selanjutnya itu kita raba atau palpasi pada bagian limfa, itu kita dapat merabanya dengan kedalaman 1-2 cm di bawah margin kosta. Ini adalah normal. Itu adalah pemeriksaan genitalia. Untuk anak laki-laki itu kita inspeksi bagaimana penis, gland, dan bahkan prepuceum, meatus, uretra, scrotum, serta testis. Di sini kita dapatkan adalah semua pada area genitalia anak adalah normal. Selanjutnya adalah untuk pemeriksaan anus, itu kita inspeksi bagaimana anus dan kondisi kulit anak serta adakah refleks anal. Selanjutnya itu adalah pemeriksaan punggung dan ekstremitas. Di sini kita inspeksi bagaimana tulang punggung belakang anak. Di sini kita lihat adalah normal, tidak ada tanda-tanda abnormalitas. Yang selanjutnya itu kita perhatikan adanya scoliosis. Di sini kita minta anak untuk berdiri atau duduk. Di sini kita perhatikan bagaimana ketidaksimetrisan bahu dan panggul. Di sini kita dapatkan pada anak ada normal dan simetris. Setelah kita inspeksi setiap sendi untuk kesimetrisan, ukuran, suhu, warna, nyeri tekan, dan mobilitas. Di sini kita perhatikan itu untuk ekstremitas anak adalah ekstremitas bawah anak adalah simetris, ukurannya adalah juga normal. Untuk suhu itu juga normal dan warnanya juga sama dengan warna tubuh, tidak ada kemerahan keluar, serta nyeri tekannya tidak ada dan mobilitasnya juga normal. Selanjutnya itu untuk kaji bentuk tulang, yaitu pertama itu kita ukur jarak antara lutut ketika anak berdiri dengan malleolus yang saling bersebelahan. Yaitu kita ukur jarak antara malleolus bila anak berdiri dengan kedua lutut merapat. Dan selanjutnya itu kita inspeksi cara berjalan anak dengan meminta anak untuk berjalan lurus. Dan yang terakhir itu kita uji kekuatan lengan kaki, telapak tangan, serta telapak kaki. Selanjutnya yaitu pemeriksaan neurologis. Di sini yang harus kita lakukan adalah kaji saktus mental, kaji fungsi motorik, kaji fungsi sensori, refleks disek, serta saraf kranial. Ya, untuk tahap evaluasi yaitu kita melihat bagaimana keadaan anak setelah kita melakukan pemeriksaan fisik. Di sini setelah kita melakukan pemeriksaan fisik, anak tidak mengalami nyeri dan tidak mengalami kesakitan setelah kita melakukan tindakan pemeriksaan fisik. Baiklah Bu, saya sudah selesai melakukan tindakan pemeriksaan fisik pada anak ibu. Di sini hasil yang saya dapatkan adalah semua keadaan pemeriksaan fisik pada anak ibu adalah normal. Baiklah Bu, saya permisi dulu ya Bu. Selamat istirahat untuk anak ibu. Saya permisi dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Sus.